Oke, tadi di 30 detik pertama kita sudah tahu ternyata narasumber kita ini bernama Dr. Nurratih Devi Afandi, SSMSI. Nah, beliau ini juga jadi content creator nih. Saya beberapa kali menonton videonya saat mencari tugas. Aduh, tugas komunikasi, apalagi baru-baru aja juga nonton komunikasi pembangunan dari ibunya. Wah, menarik banget pokoknya. Sebelum itu, saya izin membacakan riwayat perjalanan Ibu ya, Bu. Atau Miss Ratih ya, sebutan akrabnya. Nah, Bu Ratih ini riwayat pendidikannya di 2021 sampai 2005, teman-teman, mengambil S1 di Universitas Pendidikan Indonesia. Lalu langsung lanjut S2 loh ternyata. 2006 sampai 2009 mengambil S2 di Universitas Pajajaran. Di 2014 sampai 2018 Bu Ratih mengambil S3 juga di Universitas Pajajaran. Lalu ada penelitian di 2019-nya, salah satunya adalah Anti-Climax of Humanitarian Activist. Terus pengabdian beliau adalah dalam bidang Socialization of Packaging Design Awareness towards Local Pro. Dan Bu Ratih ini juga bekerja, jadi di 2008 sampai 2012 menjadi Lecturer of Management Business Information and Communications in Telkom University. Dan 2011 sampai sekarang, Bu Ratih ini menjadi Lecturer of Communication Science in Pasundan University atau dosen komunikasinya Universitas Pasundan, gitu ya. Nah, langsung aja deh tanpa berlama-lama karena pasti teman-teman udah kepo banget sama dosen yang kayaknya gaul abis nih ya, apalagi sudah S3 di usia mudanya. Oke, baik Bu. Halo Bu, apa kabar? Saya senang banget bisa terlibat di sini buat share sedikit tentang yang saya tahu. Sebetulnya ini yang saya tahu tuh masih sedikit banget, dan yang saya share itu kita ternyata cuma 2 jam ya Mbak Resto. Iya Bu. Itu tuh cuma sedikit banget sharing tentang dosen itu karena apa namanya, saya sampai di sini itu it just like a long journey gitu loh. Jadi sebelum saya masuk nih ya, saya mau nanya dulu nih sama teman-teman semuanya. Kita nih memang nggak akan ngebahas yang namanya komunikasi kan ya, kita bakal ngebahas profesi dosennya. Tapi it's okay, pasti bakal nyambung ke komunikasi karena kita nggak mungkin lepas dari yang namanya komunikasi as long as we live. Nah, sebelum saya masuk nih ke profesi dosen itu sendiri, saya mau nanya dulu deh sama teman-teman di sini. Di sini ada nggak sih di antara teman-teman yang kebayang bercita-cita pengen jadi dosen? Karena pada umumnya waktu kita kecil tuh ditanya tuh pengen jadi apa, jawabannya tuh klasik banget, pasti dokter lagi lah, apa arsitek lah, apa ya pokoknya sesuatu yang apa umum banget. Coba saya pengen tahu dulu nih teman-teman di sini, ada nggak sih waktu kecil pasti tanya pengen jadi apa udah gede nanti cita-citanya, atau nggak ngisi diary? Saya nggak tahu nih kejamanan nggak sih teman-teman. Kalau saya sih dulu waktu SD masih kejamanan ngisi nama, hobi, makanan favorit yang kayak gitu-gitu. Saya nggak tahu nih teman-teman kejamanan nggak sih. Terus ada cita-cita di situ, ada kolom cita-cita. Kolom cita-cita di situ jawabannya tuh umum, dan biasanya sebelum saya nulis cita-cita saya tuh lihat-lihat dulu teman-teman saya cita-citanya pengen jadi apa, dan mayoritas rata-rata umum banget jadinya tuh ya kalau nggak dokter, arsitek. Oke, sekarang saya pengen nanya dulu nih sama teman-teman, ada nggak sih yang kebayang pengen jadi dosen? Ayo teman-teman boleh dijawab, ada nggak yang ingin jadi dosen? Gimana Kak Vina? Kalau dulu sih belum kebayang buat jadi dosen. Paling kalau ditanya cuma jadi guru, udah. Ya kurang lebih jadi dosen sama jadi guru itu cuman beda tempat aja ya. Kalau guru SD sampai TK sampai SMA, atau kalau dosen itu posisinya ada di universitas. Cuman beda posisi tapi kurang lebih sama lah ya tugasnya. Ada lagi nggak di antara teman-teman di sini? Karena jujur aja nih ya, saya juga dulu bingung pengen jadi apa gitu waktu kecil, dan sampai saya di titik ini tuh tidak sekonyong-konyong begitu saya lulus saya langsung jadi dosen gitu. Mungkin Mbak Karlin, kalau dari teman-teman yang lain gimana nih? Apakah ada yang sudah terpikirkan ke depan mau jadi apa? Pengen sih jadi dosen, cuma apa namanya masih mikir-mikir.
Mikir-mikir. Oke, Iya. melalui sharing ini mudah-mudahan teman-teman tercerahkan ya bahwa sebetulnya jadi dosen itu memang profesi yang menyenangkan. Kalau saya share di sini, saya punya beberapa slide, di situ ada apa namanya, senang susahnya jadi dosen gitu ya. Tapi yang saya alami sih banyak senangnya gitu ya. Lebih banyak happy-nya gitu ketimbang nggak happy-nya. Nah teman-teman kalau misalnya teman-teman perhatikan ya, waktu kecil itu maksudnya teman-teman ingat lagi. Waktu kecil itu saya juga mungkin sama kayak teman-teman bingung gitu pas ditanya sama teman, bapak kamu apa kerjanya? Terus udah gitu saya jawab, kebetulan ayah saya ini dosen, jadi ayah saya ini profesor. Uh, Ditanya sama teman-teman saya, ayah kamu kerjanya apa? Terus saya jawab dosen. Dosen tuh kerjaan apaan? Waktu saya SD ya. Waduh, gimana nih ngejawabnya? Dosen tuh kerjanya ngapain? Terus ya saya cuma bisa jawab, dosen kerjanya ngajar, kerjanya jalan-jalan. Soalnya yang saya lihat ayah saya tuh ngajar dan jalan-jalan gitu loh. Dia tuh jarang banget, beliau tuh jarang banget diem di Bandung. Dan so far waktu saya kecil karena kepengaruhan teman-teman ya, jadi saya agak bingung gitu, ini dosen tuh kerjanya ngapain gitu ya, karena ayah saya tuh kerjaannya tuh ke Jakarta, ke istana, ya ketemu Soeharto ya zaman dulu, terus udah gitu keluar negeri, ini ngapain gitu loh, karena saking sibuknya beliau gitu ya. Dan akhirnya ketika saya lulus itu saya S1 saya kebetulan sastra Inggris ya. Jadi ketika saya lulus itu saya langsung keterima di Departemen Luar Negeri. Dan waktu itu di Departemen Luar Negeri itu ketika harus wawancara ke Jakarta, tanggalnya sama dengan tanggal keberangkatan haji saya. Jadi ibu saya langsung nanya, kamu mau berangkat atau mau wawancara? Dan nggak mungkin kita ketemu Pak Dino Patijalal dulu, terus kita ke bandara. Kan itu hal yang gila gitu. Akhirnya saya tidak ambil. Kemudian saya mencoba kerja di Trans TV di media, dan itu betul-betul wow banget kalau kerja di media. Mungkin teman-teman di sini tahu kayak gimana kerja di media itu luar biasa capeknya, dan badan saya itu remuk sekali, nggak kuat. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak, dan ujungnya saya disuruh ngehonor pertamanya sama ayah saya. Udah kamu ngehonor dulu aja. Dan you know what, nah ini saya mau ngomongin dukanya. Jadi dosen honorer itu sama seperti jadi pegawai honorer, sama. Kalau yang namanya honorer itu pasti honornya itu unyu gitu ya. Honornya itu unyu banget, saking unyunya itu kita saking unyunya itu sampai nggak kelihatan gitu. Soalnya sangat-sangat wow. Sedangkan kita ke kampus bawa mobil ya, terus udah gitu kita makan siang, belum nongkrongnya, udah deh habis lah itu ya. Belum juga setengah bulan juga udah habis. Nah, sekarang kita bisa lihat dulu deh definisi jadi dosen itu sebetulnya apa. Bisa ke slide yang sebelumnya, Kak Restu. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama, yakni mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi, intinya di sini, kita ini menjadi seorang profesional tentu saja, di mana ilmu yang kita miliki itu ada namanya itu Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi itu di situ ada pengajaran atau pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Dalam hal ini kebetulan ilmu yang saya geluti dan ilmu yang saya transformasikan adalah ilmu komunikasi, di mana saya harus melakukan pengajaran minimal sekian SKS, dan itu kewajiban kita sebagai dosen. Jadi nggak bisa kita dalam satu semester itu tidak ngajar sama sekali. Jadi memang sudah ada job description-nya. Nah, memang di sini kalau misalnya diperhatikan dalam keilmuan saya, ilmu komunikasi itu saya memang tidak memegang semua keilmuan komunikasi, tapi lebih spesifik lagi. Dan itu berlaku untuk semua ilmu, mau ilmu hukum, mau ilmu hitung, mau ilmu seni, semuanya ada spesifikasinya. Namun dalam hal ini saya berusaha mentransformasikan bukan hanya melalui pengajaran di kelas saja, karena
mulai dari setahun lalu itu saya berpikir, kebetulan sebelum corona ya waktu itu, saya berpikir bahwa kayaknya saya harus bisa mentransformasikan ilmu saya lebih luas lagi dengan menggunakan media YouTube ya. Karena memang bukan saya tidak bersyukur ya, saya bisa berbagi di Universitas Pasundan yang saya cintai, dan kebetulan di sini ada salah satu mahasiswa saya nih, Neng Fitna. Ini salah satu mahasiswa saya yang rajin banget ini. Nah, jadi di sini saya berpikir bahwa kayaknya saya harus bisa deh mentransformasikan keilmuan ini dengan media baru, yakni media YouTube ya salah satunya. Sekarang itu ada lagi media yang hanya bisa, tapi karena platformnya hanya Apple ya, jadi saya nggak pakai. Tapi mungkin akan dipikirkan untuk digunakan di kemudian hari. Nah, dalam hal ini saya berpikir bahwa, waduh, ini ilmu komunikasi ini merupakan sebuah ilmu yang luar biasa harus disampaikan, karena segala sesuatu itu biasanya lancar atau tidak lancar itu karena bahasa, itu karena komunikasi. Jadi seperti misalnya, ini salah satu alasan saya ya, pengen menyebarluaskan bukan hanya di Universitas Pasundan saja. Jadi ilmu komunikasi itu menurut saya merupakan sebuah ilmu yang luar biasa, harus bisa kita transformasikan lebih luas lagi, karena ada satu statement filosofi Sunda, yakni hade goreng kubasa, yang artinya adalah baik buruk segala sesuatu itu oleh bahasa, baik buruk sesuatu itu oleh komunikasi. Komunikasi yang baik akan menentukan pesan itu menjadi baik. Bahkan pesan yang buruk sekalipun, jika dikomunikasikan dengan cara yang baik, itu akan menjadi pesan yang baik. Percaya atau tidak, contohnya saja seperti misalnya ketika teman-teman melihat gencarnya bandar narkoba yang selalu sukses. Bukan di sini saya mau berbagi bahwa profesi bandar narkoba itu salah satu profesi yang boleh dilirik ya, tapi bagaimana bisa sesuatu yang kita sudah sama-sama tahu it's not a good thing to consume ya, tapi kok bisa gitu selalu sukses dan selalu memakan korban, dan korbannya itu selalu ada gitu. Saya belum pernah mendengar bahwa zero point dari seorang bandar narkoba. Kemudian contoh lain lagi, konsumsi rokok ya. Tidak ada satu penelitian yang bilang bahwa rokok itu sukses membuat Anda hidup lebih lama. Emang sih ada yang bilang bahwa oh dia itu umurnya 70 sampai 90 tahun, tapi dia ngerokoknya lancar, ngerokoknya jalan. Tapi bukan berarti gara-gara ngerokok dia jadi panjang umur toh. Memang Tuhan kasih dia panjang umur saja, tapi bagaimana bisa sebuah hal yang buruk ya, tapi tetap dikonsumsi luar biasa dan menjadi hal yang justru malah jadi keren. Bahkan ketika seseorang menginjak akil balik gitu ya, anak-anak mulai SMP gitu ya, mereka itu merasa keren ketika mereka bisa menghisap rokok di depan teman-temannya. Apa yang terjadi di sini? It means segala sesuatu itu bisa baik atau buruk, kuncinya ada di komunikasi. Itu makanya saya pengen banget bisa menyebarkan keilmuan ini ke seluruh dunia, pengennya sih. Walaupun sampai saat ini sih saya baru nginjek Eropa doang, belum sampai seluruh dunia. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa segala sesuatu itu bisa baik, bisa buruk, bagaimana cara kita menyampaikan pesannya. Bahkan kemarin itu ada fenomena di Indonesia, ini kayaknya baru ya, perubahan jenis kelamin yang dilakukan oleh Mas ya sekarang, Aprilio namanya sekarang. Nah, itu tergantung bagaimana orang mengkomunikasikannya. Sampai-sampai ada orang yang bilang bahwa wah itu haram dilakukan segala macam bla 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 bla. Tapi ketika salah satu media klasik ya, televisi dalam hal ini, dia mengkomunikasikan bahwa hal ini merupakan sebuah terobosan besar yang dilakukan oleh ilmu kedokteran di Indonesia, artinya dia membawa data ilmiah dan pada akhirnya itu menjadi hal yang tidak negatif. Saya tidak bilang ini negatif, tapi ada orang yang menganggap bahwa itu hal yang negatif. Ya. Jadi itu salah satu alasannya. Kemudian saya juga mendapatkan pengalaman waktu itu
komunikasi itu ternyata luas banget sampai ke komunikasi lingkungan, komunikasi kesehatan. That's why saya pikir, aduh saya greget banget nih, pengen bisa menyebarluaskan keilmuan saya lebih luas lagi. Alhamdulillah sampai detik ini saya bisa ketemu sama teman-teman di MF ini ya. Kalau nggak saya bikin YouTube tuh belum tentu saya bisa ketemu dan saya bisa ngobrol kayak gini. Nah, kemudian ada juga yang harus dilakukan oleh dosen dalam setiap tahunnya, yakni penelitian. Jadi kita memang diwajibkan untuk melakukan yang namanya penelitian. Nah, di sini kan tadi pendidikan ya, pengajaran. Nah, kemudian penelitian, kita memang harus melakukan penelitian, tapi teman-teman di sini jangan berpikir bahwa penelitian itu hal yang menakutkan, hal yang menjemukan. Justru penelitian itu hal yang menyenangkan. Karena kita bisa menemukan banyak sekali fenomena, kita bisa menemukan hal-hal yang dibutuhkan dalam realita gitu. Kemudian kita menemukan solusinya. Juga pengabdian pada masyarakat. Nah, dalam pengabdian pada masyarakat itu dalam hal ini kita memberikan keilmuan kita, mengaplikasikan keilmuan kita kepada masyarakat luas. Contohnya seperti waktu itu saya pernah melakukan pengabdian pada masyarakat mengenai packaging dari kopi lokal di Pangalengan. Jadi mereka itu jualan kopi harganya murah sekali. Padahal kalau misalnya dibandingkan dengan kopi gambar medusa atau packagingnya kurang nyeni gitu ya, kurang menarik, pada akhirnya kopi itu terjual dengan harga yang murah. Nah, kemudian saya juga melakukan pengabdian mengenai bahayanya styrofoam. Nah, baru-baru ini di tahun 2021 kemarin itu saya melakukan pengabdian pada masyarakat di Kecamatan Antapani, Bandung. Karena di Bandung ini ada salah satu daerah yang menjadi zona hitamnya itu juara bertahan. Ya, nggak robah-robah. Mudah-mudahan sekarang sudah bergeser. Tapi so far sih dari post COVID masih di zona hitam. Di sana itu saya melakukan pengabdian berbagi masker, kemudian saya juga mengkampanyekan lagi dan lagi 5M, dan sekarang alhamdulillah mereka sudah aware walaupun kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Ya. Nah, kemudian kita sekarang masuk ke slide selanjutnya. Nah, di sini saya bicara mengenai suka dan dukanya menjadi dosen ya. Kalau misalnya dukanya ya kita mulai dari dukanya dulu deh, nanti setelah dukanya kita bicara sukanya. Kalau dukanya itu ini profesi yang memang jarang sekali. Bahkan saya yang dari Universitas Pendidikan pun teman-teman saya itu tidak semuanya menjadi pendidik, tidak semuanya menjadi dosen. Jadi maksudnya karena jarang, jadi kita mau sharing itu kayak susah gitu. Aduh, sharing sama siapa nih? Saya nggak punya teman yang sama-sama dosen. Tapi ya mungkin Tuhan kasih saya takdir begini, akhirnya adik saya jadi dosen, kemudian ipar saya juga ternyata dosen, kemudian anak om saya juga banyak yang jadi dosen. Saya juga bingung kenapa ini ada virus dosen gitu ya. Jadi kalau ngomongin dukanya yaitu dan karena jarang mungkin ya. Jadi kita yang kalau ditanya kerjanya apa, dosen, itu tuh kayak profesi yang nggak semua orang tahu. Kayaknya sih dukanya nggak terlalu banyak sih yang saya alamin ya. Karena kebanyakan sukanya yang saya alamin tuh. Oke, Mbak Restu bisa ke slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya kita bicara alasan menarik menjadi dosen atau sukanya menjadi dosen. Di sini banyak banget, bisa slide selanjutnya. Nah, oke, ini yang keinget ya, sebetulnya jauh lebih banyak lagi. Yang pertama, tentu saja kita bisa membantu orang lain. Nah, di agama saya, salah satu amal yang tidak terputus adalah ilmu yang bermanfaat. Dan ketika kita bisa berbagi ilmu yang bermanfaat, ketika orang merasakan kebermanfaatan dari apa yang kita berikan, ya, itu pahala akan terus mengalir sampai kapanpun.
jangankan keilmuan ya, kita cuma ngasih tahu jalan aja ke orang, ada orang yang nanya ke kita, Mbak, kalau ke alamat ini lewat mana ya? Terus udah gitu kita kasih solusi, jalan tuh lewat situ, belok kanan, terus ke kiri, mentok lurus terus. Nah itu nyampe deh ke tujuan ibu, ke tujuan bapak. Nah hanya dengan begitu saja itu kita sudah mendapatkan pahala yang tidak terputus, luar biasa. Apalagi ketika kita berbagi keilmuan, apalagi ketika kita berbagi kebermanfaatan mengenai ilmu yang kita share. Nah, kemudian ini kita karena saya orang komunikasi kali ya, jadi nggak jauh dari image atau gambaran. Jadi image dosen itu adalah orang pintar. Walaupun kita bukan berarti kita bersembunyi di balik image itu ya, tapi dalam hal ini kita memiliki brand image yang bagus karena profesi ini merupakan profesi yang cukup kalau ngomongin bergengsi sih iya ya, kita bisa bilang profesi ini lumayan lah bergengsi. Nah kemudian poin yang selanjutnya, sukanya menjadi dosen adalah ilmu yang kita miliki update terus karena kita memang harus melakukan penelitian 1 tahun sekali. Dan juga kita harus melakukan pengajaran, pengabdian, di mana kita harus terus mengupdate kita punya ilmu. Kayak misalnya gini nih, saya belajar ilmu komunikasi. Sebagai salah satu bagian dari teknik dan teknik yang dia memiliki Oke, misalnya ini kita belajar, yang saya pelajari ini adalah ilmu komunikasi. Saya mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus mau mengupdate ilmu saya. Mohon maaf, peserta yang belum unmute. Oke, saya lanjut ya. Jadi kita memang harus mengupdate keilmuan kita terus. Saya nggak mungkin nggak belajar saya nggak mungkin nggak belajar media baru seperti YouTube, seperti media-media baru, Instagram dan lain sebagainya, sosial media, apalagi yang sekarang lagi ngetren. Kita nggak mungkin nggak belajar itu karena kita memang harus terus mengupdate. Memang sifat ilmu itu update terus. Dan kebetulan yang saya pelajari adalah ilmu komunikasi, di mana ilmu komunikasi ini adalah ilmu yang nggak ada basinya. Selama manusia hidup itu ya ada gitu loh komunikasi itu. Bahkan di channel YouTube saya itu saya mengunggah salah satu teori di mana diam aja itu ada teorinya, spiral of silence. Manusia diem pun itu komunikasi. Even sampai manusia itu, maaf ya, saya sebut meninggal dalam hal ini, itu adalah pesan yang dia sampaikan. Sudah sampai di sana pesannya gitu. Jadi tidak ada yang we cannot communicate. Statementnya itu seperti itu. Kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Baik verbal maupun non-verbal. Jadi artinya dalam hal ini ilmu yang kita miliki akan pasti update terus. Kita dipaksa untuk terus mengupdate kita punya ilmu. Nah, kemudian tentu saja poin yang selanjutnya, alasan menarik jadi dosen adalah kita bisa mengaplikasikan ilmu di pengabdian kita. Seperti yang tadi saya bilang, keilmuan kita bisa aplikasikan dalam pengabdian pada masyarakat, di mana keilmuan kita merupakan solusi yang tepat bagi sekelompok masyarakat tertentu. It going depends on the case ya. Masyarakatnya seperti apa, masalah apa yang mereka hadapi, kemudian kita masuk melalui platform keilmuan kita. Nah, kemudian ini dia nih, poin nomor 5, bisa jalan-jalan sekaligus menjadi pembicara di ranah nasional maupun internasional, serta memperluas networking. Ini yang saya alami di selama pandemi ini, saya jadinya begini, ya webinar terus. Walaupun tidak berangkat kemana-mana, tapi networking saya jalan. Alhamdulillah saya bisa ketemu sama MF Communication, kemudian saya juga tetap mengisi webinar di ranah nasional dan internasional. Dan di situ networking tetap jalan. Sebelum terjadi corona, dan mudah-mudahan corona nggak ulang tahun lagi ya, saya insya Allah bisa mengisi lagi acara seminar secara nasional maupun internasional. Yang terakhir itu di tahun 2019,
itu paspor saya itu sampai lecek. Semakin lecek paspor itu semakin asik, ya nggak sih? Karena semakin sering masuk imigrasi, semakin sering dicap, itu semakin asik. Sampai ada satu negara yang saya udah hafal kayak rumah kedua, yakni Thailand, di mana saya 1 tahun itu sampai berkali-kali, sampai saya, aduh, bawa mahasiswa udah, ya, ngisi seminar udah, bikin MOU udah, ya, sampai yang paling jauh itu saya 2019 itu saya ke Eropa. Memang saya mengisi seminarnya itu di Jerman, tapi ketika Eropa itu kan daratan ya. Jadi sekalian aja deh jalan-jalan di sana. Alhamdulillah di situ kebetulan saya punya teman yang tinggal di sana dan dia mau nemenin saya pas di Belandanya. Dan itu seru banget. Saya yakin pasti teman-teman apa namanya, kalau orang Sunda bilang mah kabita, apa ya Kak bahasa Indonesianya kabita ya? Mupeng kali ya, ngiler kali ya, ngiler juga. Jadi kita bisa keliling dunia lah dengan itu. Kemudian saya juga pernah diundang untuk ke Jepang itu sekitar 2 minggu bersama Kementerian Maritim waktu itu. Kita mengangkat, itu pengabdian jatuhnya, mengenai Citarum Harum. Jadi waktu itu Kementerian Maritim itu ngajak saya untuk apa namanya, belajar gimana sih di Jepang itu ada satu sungai yang asalnya kotor parah dan dia bisa jadi bening parah. Dan Citarum itu waktu itu ketika saya diajak sama Pak Doni Munardo ya dulu itu. Pak Doni Munardo, mungkin teman-teman sering dengar nama beliau. Pak Doni Munardo ngajak saya ke Jepang, itu sebelumnya saya dibawa dulu ke Citarum, terus udah gitu dia bilang sama saya, ayo Mbak sini turun ke sungai. Saya udah nggak mau aja karena saya disuruh nginjek sampah waktu itu di Citarum. Dan ketika saya ngeliat, aduh sampahnya udah bau banget, udah kayak pulau, dan ternyata Pak Doni yang segitu gede, itu dia berdiri di atas sampah yang ada di atas sungai, itu dia nggak tenggelam. Terus dia bilang, ayo Mbak sini naik ke atas sampah. Oh, aduh saya takut kan ya, nanti kalau saya tenggelam kan, aduh nggak kebayang kita tenggelam di lautan sampah gitu. Tapi ternyata saking padatnya itu sampah, saya nggak tenggelam. Dan dia mengajak saya untuk bagaimana caranya supaya mengkomunikasikan, nah ini, mengkomunikasikan pesan kepada masyarakat supaya bagaimana caranya menjaga Sungai Citarum atau mengembalikan harumnya Citarum gitu ya. Makanya programnya waktu itu Citarum Harum. Dan ketika saya ke Jepang itu mereka ternyata larinya itu ke local wisdom. Kemudian saya menggali lagi local wisdom yang ada di Jawa Barat itu seperti apa. Dan ternyata alhamdulillahnya itu Jawa Barat sebetulnya sudah punya local wisdom yang luar biasa. Ya, local wisdom yang luar biasa adalah nyantri, nyunda, nyakola. Ya, nah nyantri itu bersifat seperti santri. Jadi pada akhirnya saya bilang sama orang Sunda bahwa orang Sunda itu pada dasarnya nyantri, seperti santri. Santri itu pesantren, pesantren itu agamis. Orang agamis itu dia akan mencintai kebersihan karena kebersihan itu sebagian dari iman. Nah kemudian local wisdom yang kedua nyantri, nyantri, kemudian nyunda. Orang Sunda itu terkenal resik. Orang Sunda itu terkenal seneng dandan, nggak laki nggak perempuan. Orang Sunda itu ya kalau ditanya nih ke daerah-daerah, ini kalau dibilang ada orang Sunda tuh kayak gimana? Oh, orang Sunda tuh senang dandan. Orang Sunda itu penampilan itu nomor 1. Nah, artinya dalam hal ini ketika mereka senang dandan kok mereka ngejaga penampilan tapi kok tidak menjaga lingkungan, kan malu ya, udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng tapi buang sampah di mana aja. Nyantri, nyunda, nyakola. Nah, poin ketiga, local wisdom yang ketiga yang saya komunikasikan adalah nyakola. Nyakola itu kan kalau orang yang nyakola, nyakola itu dalam bahasa Indonesianya itu berpendidikan. Orang berpendidikan masa iya buang sampah di mana aja. Nah, nyantri, nyunda, nyakola, nyantika. Nyantika itu nyentrik gitu ya, jadi menjaga, pasti sangat menjaga. Dan alhamdulillah statement tersebut menjadi salah satu hal yang dikampanyekan oleh Kementerian Maritim. Nah, networking saya jalan alhamdulillah dan itu bisa sangat membantu jenjang karir saya. Nah kemudian
ngomongin jenjang karir, yang namanya dosen itu punya jenjang karir, yakni jabatan fungsional, mulai dari asisten ahli, lektor kepala, sampai menjadi profesor. Jadi kalau profesor itu udah mentok ya, udah paling pol. Dan yang namanya profesor itu dia pensiun usia 70 ya. Jadi kalau misalnya saya nyampe ke profesor, saya baru berhenti dibayar nih ya. Karena kan kalau kita ngomongin karir, kita ngomongin bayaran buat kita juga kan ya, nggak muna kita nih ya. Kita juga mikirin cuan ya nggak sih? Oke, nah artinya saya masih punya sekitar 40 tahun lagi. Masih lama ya. Nah apalagi teman-teman nih, saya yakin nih teman-teman pasti masih muda-muda banget ini ya, masih masih sangat muda dan yang namanya dosen itu memiliki waktu pensiun yang cukup panjang. Nah, kemudian ini nomor 7. Kita memiliki waktu yang fleksibel. Kita memang harus pinter banget ngatur waktu. Karena yang namanya orang tuh suka bilang gini, jadi dosen itu mesti siap-siap bersahabat dengan asam lambung, katanya begitu. Jadi dosen itu harus siap-siap bersahabat sama yang namanya infusantifus dan lain sebagainya, katanya sih begitu. Tapi so far yang saya alami itu it's going to be depend on us, kita ngatur waktunya seperti apa. Apapun profesi kita, jangankan jadi dosen, jadi gamer aja ada yang mati depan laptop gara-gara nggak bisa ngatur waktu. Ya, jadi ya memang kita harus bisa ngatur waktu gitu loh. We are the boss gitu. Ya, apalagi dengan sekarang yang namanya pandemi ya, kita dikasih pandemi ini, Tuhan kasih kita pandemi sesuai dengan zamannya kali ya. Kebayang nggak sih kita dikasih pandemi belum ada Zoom? Kebayang nggak sih kita dikasih pandemi belum ada internet? Mati gaya kita, dikasih ada internet aja kita mati gaya, apalagi enggak gitu. Ya nggak sih? Kebayang, aduh saya, jadi memang ini kita dikasih pandemi bukan berarti saya oh thanks God nih kita dikasih pandemi, kita jadi bisa kayak, enggak gitu juga, tapi kebayang nggak sih kalau kita dikasih pandemi keadaan 10 tahun kemarin lah, kita belum ada Zoom, kita belum ada sosial media, kita belum ada belanja online, kita belum ada, wah akhirnya sekarang kita semua berterima kasih ke yang namanya internet gitu. Karena melalui media baru inilah kita bisa survive. Nah, kemudian ini nih nomor 8. Kita nih jadi kenangan tersendiri loh buat mahasiswa. Ya, kenangan itu jangan GR kenangan bagus melulu ya. Kenangan bagus ya yang jeleknya juga banyak kali ya. Ya kayak misalnya memang kalau misalnya kita lagi kemana gitu ya, terus kita ada mahasiswa, mereka tuh suka inget gitu sama kita, nanya gitu, halo Miss Rati gitu ya. Terus kayak misalnya seringnya sih kalau misalnya kita lagi ya kemanapun, mau ke mall, mau ke undangan, bahkan lagi keluar negeri, keluar kota, ada aja mahasiswa ya yang nyamperin. Nah makanya image-nya harus bagus nih, terus kitanya juga harus lagi bertingkah baik nih. Kebayang nggak sih kalau ketemu di tempat yang kurang oke gitu ya, ketemu sama mahasiswa, Miss Rati ngapain nogel di sini, wah bahaya ya. Ya jadi ya memang kita akan diingat oleh mahasiswa ya, kayak misalnya ada yang bilang bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dalam hal ini saya memang dulu sih saya bilang, aduh kasihan banget nih udah jadi pahlawan gak dikasih tanda jasa. Tapi setelah saya terjun ke profesi ini, ketika saya sudah menjadi dosen, melihat mahasiswa saya bisa lulus dengan IPK di atas 3, itu merupakan hal yang membanggakan untuk saya. Itu merupakan hal yang nggak bisa dibayar lah, nggak bisa dibayar pakai apapun. Ini saya ngomong ini sampai merinding nih ya. Kayak misalnya ketika saya bilang sama mahasiswa saya, di akhir sidang itu saya suka bilang sama mereka, pesan terakhir saya adalah salam untuk orang tua, terima kasih sudah menitipkan dan mempercayakan kalian di Universitas Pasundan, semoga ilmunya bermanfaat ya, jadilah anak yang berbakti, dan jangan lupa untuk sungkem ya, balik dari sidang ini saya selalu begitu, sungkem sama orang tua, terima kasih sama mereka, sampaikan salam kami, salam hormat kami, dan semoga kalian sukses. Dan di situ karena
karena saking ini ya, walaupun sering, setiap kali saya bilang itu saya selalu merinding. Nggak tahu kenapa, walaupun itu saya sidang itu bisa 2 minggu 1 kali, nyidang mahasiswa itu. Tapi setiap saya bicara pesan itu saya selalu merinding. Selalu, apa namanya, itu salah satu momen yang sangat mengharukan lah untuk saya. Nggak bisa dibayar, itu betul. Jadi kalau misalnya dulu saya pikir bahwa, oh kasihan banget, udahlah capek-capek ngajar orang, terus nggak dikasih tanda jasa, kasihan amat. Tapi ketika saya udah terjun di sana, di ranah jadi dosen, saya tidak bisa bilang bahwa, wah ini harus dibayar seginilah, segitulah, enggak. Jadi dengan ngelihat mereka lulus IPK sekian, itu bangganya luar biasa. Jadi mereka bukan anak saya, tapi ada chemistry yang luar biasa. Yang walaupun kadang saya juga suka, aduh ini anak udah pas saya lihat handphone, gila dia udah nge-WhatsApp seminggu yang lalu. Memang karena WhatsApp saya itu rame banget. Jadi bukan cuman 1-2 mahasiswa gitu. Kadang-kadang saya suka, aduh ini belum dibalas, aduh ini belum dibaca. Bahkan ada yang udah dibaca belum dibalas. Walaupun melewati hal-hal yang demikian gitu ya, saya juga merasa aduh ini mungkin saya nggak maksimal ngebimbing segala macam. Tapi during S2, jadi bukan lagi jadi dosen dulu terus saya S2, tapi saya memang S2 dulu. Jadi pas lagi menjalani S2, akhirnya saya mencoba untuk ngehonor itu yang tadi saya bilang. Saya coba untuk ngehonor, jadi dosen yang pada akhirnya keterusan deh sampai sekarang gitu. Tapi berarti motivasi terbesar Ibu juga dari orang tua ya, karena kan ayah Ibu dari dosen kan basicnya. Ya, ayah saya dosen dan ibu saya ibu rumah tangga. Kemudian ibu saya selalu bilang sama saya, Tih, kamu harus bisa punya karya. Kamu harus bisa ngerjain sesuatu, kamu harus bisa punya karya. Jadi memang orang tua saya juga mendukung saya untuk melakukan sesuatu, yakni pekerjaan. Gitu. Jadi ya alhamdulillah so far support system saya itu memang jalan gitu. Orang tua saya ngedukung, kemudian alhamdulillahnya lingkungan saya juga mendukung gitu saya untuk berjalan di bidang ini. Oke, berarti support system itu penting banget ya, Bu. Nah, ini ada sudah mulai ada beberapa pertanyaan dari mungkin ini sistemnya mau langsung dijawab atau kumpulin beberapa pertanyaan, Bu? Kita langsung jawab aja. Oke. Nah, ini ada dari Nuraini, Jakarta. Dia bertanya, Miss, saya mau bertanya bagaimana tanggapan Miss Rati mengenai pernyataan skripsi yang baik itu bukan yang mengubah dunia, tapi yang cepat selesai. Terima kasih. Ada statement bahwa skripsi yang baik itu bukan skripsi yang mengubah dunia, tapi skripsi yang selesai, ya. Skripsi yang selesai, gitu statementnya. Nah, sekarang gimana bisa merubah dunia kalau tidak selesai? Jadi memang harus selesai. Jadi yang namanya skripsi itu memang harus selesai. Kalau you say that bagaimana sekarang itu bukan skripsi yang baik, kalau tidak bisa merubah dunia. Bagaimana bisa merubah dunia kalau tidak selesai? Harus selesai dulu. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, ketika kita masuk menjadi mahasiswa, ya kita memang harus menyelesaikan skripsi. Jadi skripsi yang baik itu memang betul skripsi yang selesai, tapi kalau kita bisa bilang merubah dunia, it's gonna be depend on our media gitu. Medianya apa, kemudian isu yang kita angkat di skripsi kita pun apa gitu. Karena untuk merubah dunia itu sangat-sangat tidak mudah gitu ya. Jangankan merubah dunia, kamu ngerubah pacar kamu untuk jangan berhenti mencintaimu pun itu it's not an easy thing to deal ya. Oke, kurang lebih gitu. Jadi emang harus selesai. Ya, maksudnya Nuraini ini tidak harus yang cepat selesai gitu, Miss. Bagaimana dengan anggapan-anggapan mungkin maksudnya Nuraini
nih dengan anggapan bahwa skripsi itu harus yang cepat selesai gitu loh, Miss. Jadi ada perlombaan-perlombaan di situ dalam menyelesaikan skripsi. Oh, oke. Targetan ya. Targetan, jadi pengen cepet beres gitu ya. Nah, kalau misalnya mengenai pengen cepet beres, pengen merubah dunia, pengen yang lainnya, itu kita bisa kalau bicara mengenai teori, kita bisa kaitkan dengan teori motivasi dari Alfred Schutz, di mana motivasi orang itu macam-macam. Motivasi orang itu ada yang because motive, ada yang in order to motive. Kalau because motive itu motif masa lalunya seperti apa, in order to itu seperti apa. In order to itu motif masa depan. Nah, kalau misalnya motif masa lalu, itu akan bergantung dengan reference dan experience-nya. Ya, kalau misalnya dia punya referensi bahwa skripsi itu memang harus dilombakan, ya mereka akan berjalan demikian. Tapi kalau misalnya tujuan dari skripsinya adalah kesempurnaan, mereka tidak akan melakukannya dengan terburu-buru. Kayak gitu. Jadi motivasinya itu akan bergantung pada individu itu sendiri. Kurang lebih gitu, Mbak Restu. Oke, seperti itu ya Kak Nuraini, bahwa nggak penting, maksudnya bukan jadi prioritas bahwa cepat-cepatan, tapi kita harus lihat lagi motivasi seperti apa sih yang sebenarnya jadi pendorong gitu untuk manusia itu sendiri. Nah, lanjut ada ke pertanyaan kedua, Miss, dari Afriza. Dia berasal dari Bekasi. Bu, izin bertanya, bagaimana sih mencari motivasi untuk tetap belajar di saat memiliki lingkungan yang tidak sportif? Yang tadi dibahas, Miss. Ya, jadi gini ya, support system memang penting, tapi jangan salah, ketika kita mendapatkan support system yang luar biasa, di situ malah kita mendapatkan beban juga yang luar biasa. Seperti misalnya apa yang saya alami ketika support system saya luar biasa, saya sangat takut membuat support system saya menjadi kecewa. Jadi bukan berarti support system yang luar biasa itu bikin kita jadi keren juga, enggak juga. Karena kita ini bukan Superman kan kalau Superman mah Ben juga Superman is dead, dia mati ya Superman itu. Tapi kita ini pasti akan merasa takut bahwa kita akan membuat support system kita kecewa. Kayak misalnya ketika orang tua saya mendukung, ya, kemudian suami saya mendukung, terus saya lagi down, ya. Saya bukan pengen curhat sama mereka, saya bukannya jadi pengen bilang sama mereka bahwa aduh ini gimana dong, aku lagi down kayak gini, enggak, malah saya takut bikin mereka kecewa, ya, malah saya jadi takut, saya malah jadi aduh kalau saya curhat pasti mereka akan kecewa, kalau saya nggak lulus mereka akan kecewa, kalau saya nilainya jelek mereka akan kecewa, ya, jadi malah support system yang saya miliki itu menjadi burden tersendiri untuk saya yang saya alami, ya. Jadi ketika sebaliknya support system kita tidak mendukung, ya, mau mendukung atau tidak mendukung, support system terbesar adalah diri kita sendiri. Motivasi terbesar adalah diri kita sendiri. Kita yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri, ya. Kayak misalnya, oh enak dong Miss Rati didukung sama semua sekeluarga. Emang enak, cuman itu menjadi beban yang luar biasa untuk saya. Ketika orang tua saya super ngedukung, ketika suami saya ngedukung, ketika lingkungan saya selalu mendukung apa yang saya lakukan, malah saya semakin merasa takut membuat mereka kecewa. Jadi balik lagi, support system terbesar kita adalah diri kita sendiri. Ketika support system di luar diri kita tidak mendukung, kita memang harus bisa mencari, menggali lagi. Kita mesti menggali lagi, apa sih yang kita lakukan ini buat siapa sih? Yang kita lakukan ini kalau berhasil ini buat siapa sih, ya. Memang ketika kita berhasil kita akan membuat orang lain bangga, kita akan membuat orang lain happy, tapi yang pertama akan happy, yang pertama akan bangga adalah diri kita sendiri, kurang lebih kayak gitu. Dan kita mesti ingat bahwa kita ini hidup cuma sekali, jadi kita memang harus bisa manfaatin luar biasa. Waktu itu nggak bisa dibeli, waktu itu nggak bisa diulang. Seperti kita ketahui sama-sama, kita nggak bisa tarik lagi ucapan ketika sudah terlepas, kita nggak bisa tarik lagi batu ketika sudah dilempar, begitu juga ketika waktu sudah bergulir, kita nggak bisa minta balik lagi. Kamu mau punya duit berapa banyak pun, kamu mau punya kekuasaan berapa banyak pun,
kamu mau punya powerful kayak Mas Kim Jong Un ya, itu kamu nggak akan bisa membalikan lagi yang namanya waktu. Kurang lebih gitu. Oke, jadi pertanyaan dari Afriza itu bahwa dari Miss Rati bilang kalau misalnya internal itu juga hal yang terpenting selain dari eksternal kita. Terus juga kalau zaman sekarang tuh ada sebutan kerennya itu resiliensi gitu ya kali ya Miss ya. Ketika kita ditempa dengan lingkungan yang kurang mendukung, tapi kita bisa dengan mental kita yang kuat juga gitu ya. Betul. Dan lagi gini, Mbak Resi, saya pengen share sedikit ya. Ini ngomongin zaman saya kuliah ya. Saya itu selalu mencari pembimbing skripsi yang paling sulit. Kenapa tuh, Miss? Karena ketika saya bisa melewatinya, artinya kualitas diri saya itu naik. Oh iya, benar-benar. Saya punya pikiran kayak gitu. Jadi waktu saya S1, saya cari yang paling killer siapa untuk menjadi salah satu pembimbing saya. S2 pun begitu. Begitu pula S3. Saya nggak perlu sebutin nanti. Tapi di sini saya merasa ketika saya sudah bisa melewatinya, it means kualitas diri kita, ya kita bisa menilai, oh berarti kita bisa melewati ini. Kurang lebih gitu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Miss. Dari Kak Karlen. Permisi, maaf mau tanya. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Karlen Ane dari Tangerang. Apakah kalau jadi dosen harus benar-benar fokus ke karir tersebut? Padahal kita ingin meniti karir yang lain atau punya karir yang lain. Terima kasih. Mungkin Miss Rati sebagai part-time YouTuber ada tips bagi waktu. Oh, jadi 2 pertanyaan nih ya dalam satu pesan. Oke, mengenai fokus ketika kita mau berkarir di bidang apapun, fokus memang harus. Ya, kita memang harus fokus karena kita nih bukan Superman ya, kita ini nggak multitasking dan kita ini punya keterbatasan. Artinya ketika kita memang memutuskan untuk menjadi dosen ya kita memang harus fokus. Tapi ketika kita pengen meniti karir yang lain bukan berarti nggak boleh juga, boleh banget ya, boleh banget kita meniti karir yang lain juga. Tapi supaya bisa berjalan bersamaan, supaya bisa berjalan seiringan, kita cari karir yang juga sejalan dengan profesi kita. Jadi, dalam hal ini karir yang bisa mendukung kita punya profesi. Ya, kayak misalnya teman-teman ini ada yang entrepreneur, kemudian pengen jadi dosen juga, itu nggak masalah. Ya, teman-teman di sini ada misalnya ngelihat, misalnya ini ngejalanin sebagai content creator di YouTube itu sebagai maksudnya gimana? Apakah ini sebagai yang utamanya? Enggak, ini part time-nya atau ini mendukung karir saya juga, mendukung apa yang saya lakukan, yakni saya ingin menyebarkan keilmuan saya lebih luas lagi. Kemudian tadi pertanyaan yang keduanya apa, Mbak Restu? Membagi waktu, Miss, ketika Miss harus jadi dosen, tapi di sisi lain juga Miss menjadi pengisi konten untuk channel YouTube sendiri. Nah, ini nih, mengenai membagi waktu, ini memang tantangan yang luar biasa banget. Karena memang kita harus bisa memanage waktu kita yang nggak bisa lebih dari 24 jam. Jadi, kita memang harus benar-benar pintar-pintar memanage gimana caranya supaya semuanya bisa terlaksana, semuanya bisa terpenuhi, bisa terfasilitasi. Dan kita juga ingat satu hal ketika kita melakukan banyak pekerjaan, kita harus ingat sama diri kita sendiri. Kita mesti bisa memberi hadiah pada diri kita sendiri. Kita mesti punya waktu untuk diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita mengorbankan diri kita ini untuk segala sesuatu yang menjadi ambisi kita. Kita mesti bisa memberikan reward terhadap diri kita sendiri. Kayak misalnya gini, mungkin teman-teman pernah ngelihat ada orang yang senangnya hobinya mobil, ada orang yang hobinya kuliner, makan. Nah, itu memang kita harus punya yang kayak gitu. Karena apa? Itu merupakan reward untuk diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita lupa sama kita sendiri. Malah kita melakukan hal yang banyak, tapi untuk diri kita sendiri kita nggak ingat. Ya, yang namanya memanage kita memang harus. Jadi kayak misalnya apa yang saya lakukan ini di setiap semester, saya selalu memberikan waktu kepada tim di kampus bahwa saya bisa ngajar hari A, B, C jam sekian sampai jam sekian, dan sisanya itu saya lakukan untuk membuat penelitian, pengabdian, bahkan
melakukan membimbing mahasiswa itu saya ada waktunya ya, hari apa sama hari apa itu ada waktunya. Kemudian syuting itu saya ada waktunya setiap hari apa, jam berapa sampai jam berapa, dan itu selalu saya patuhi. Dan satu hal, jangan pernah melanggar jam istirahat. Kalau misalnya kita tidur jam 11 itu kita harus tidur. Ya, drakor lagi rame juga matiin aja dulu, tidur pokoknya harus tidur ya, karena itu bahaya kalau kita nggak begitu, hancur nanti badan kita. Kurang lebih itu, Kak. Oke, jadi time management itu penting banget ya berarti. Kalau boleh tahu yang ngedit video YouTube-nya Miss, apa Miss sendiri atau orang lain tuh Miss? Kebetulan saya punya tim ya, tim yang luar biasa banget. Mereka itu dari awal, mereka yang nge-shoot, mereka yang ngedit, mereka yang upload ya. Dan itu memang saya kalau misalnya disuruh saya sendiri semuanya itu nggak mungkin ya, karena ya itu dia, tiap bidang itu ada orangnya. Jadi itu saya memang punya tim tersendiri. Oke Miss. Selanjutnya kita ke pertanyaan dari Nisa Ul Hikmah. Gimana pendapat Ibu tentang wanita menjadi dosen tapi banyak lelaki yang minder? Budaya patriarki tadi itu ya Miss ya maksudnya. Ya. Sebetulnya bukan hanya menjadi dosen saja yang membuat pria-pria minder. Ketika perempuan memiliki karir yang gemilang, ketika perempuan memiliki karir yang luar biasa, karena kita tinggal di negara yang memiliki budaya patriarki, itu akan membuat laki-laki yang memiliki harga diri minder. Nah, ini berarti laki-laki itu ada dua ya. Kita kalau ngomongin cowok nih ada dua versi. Ada yang punya harga diri, ada yang mereka malah memanfaatkan karir perempuannya dan nebeng hidup di perempuannya. Itu bukan gak mungkin. Itu ada. Ya, itu ada. Malah mereka memang mencari perempuan yang bekerja dan mereka mencari perempuan yang memiliki karir yang gemilang supaya mereka tidak harus memberi penghidupan bagi perempuan itu sendiri. Itu ada. It's real, it's the reality. Jadi sekarang kalau kita ngomongin cewek matre, dulu tuh ya, cewek banyak yang matre. Kalau sekarang itu cowok juga berlaku. Cowok matre, it's indeed. Mereka ada. Mereka itu exist gitu. Jadi kalau misalnya tadi ada yang bertanya bahwa bagaimana pendapatnya mengenai cowok-cowok minder. Saya sih tidak terlalu memikirkan mengenai mindernya mereka, because it's not my problem. Itu bukan masalah saya. Ketika cowok merasa minder terhadap karir, ketika kita belum punya pasangan hidup misalnya ya, dan banyak teman-teman saya yang bilang bahwa nanti kalau jadi dosen susah dapat cowok loh, karena cowok-cowok minder. Ya itu cowok-cowok yang minder, berarti saya memang tidak berjodoh dengan mereka dan it's not my problem. Malah ada seleksi khusus yang diberlakukan oleh saya secara tidak sadar bahwa cowok-cowok yang kayak gitu, it's not our level. Itu bukan level kita. Berarti ada seleksi khusus di mana cowok-cowok pede lah yang akan maju untuk mendekati kita. Kalau menurut saya gitu. Jadi kita memiliki kualitas, mau jadi dosen, mau jadi apapun, ya, selama kita memiliki kualitas yang baik dan ternyata bikin orang minder, ya artinya mereka bukan level kita. Itu aja. Oke, memang zaman-zaman sekarang ini populer banget ya Miss, pembahasan soal alpha woman, terus disandingkan dengan alpha man juga. Ya. Jadi kalau jawaban dari Miss Rati tadi, itu bukan masalah selagi kita terus mengembangkan diri kita, dan itu soal seleksi alam lagi ya Miss ya? Iya. Justru ada seleksi alam yang tidak perlu kita lakukan gitu, di mana hanya cowok-cowok yang memiliki PD, artinya kalau dia memiliki PD kan dia pasti punya kualitas diri yang baik ya. Nah, dalam hal ini saya menghimbau teman-teman perempuan di sini tidak hanya menjadi dosen, jadi apapun teman-teman, jadilah yang terbaik, jadilah individu yang terkeren ya, yang selama kita bisa. Kalau misalnya orang bilang kalau nanti kamu keren nanti cowok minder, ya itu justru bagus. Yang minder berarti bukan level kita. Kita butuh orang pede, kita butuh orang keren. Jadi kalau kita pengen sama orang keren ya kita mesti keren juga gitu loh. Dan
menjadi keren itu gratis gitu. Benar-benar menjadi keren itu gratis dan tentunya butuh effort untuk dibilang keren gitu ya Miss, dan itu tentunya dari wawasan kita sebagai perempuan. Betul. Seperti itu. Lanjut ke Kak Siti Maulidia dari Pekanbaru. Bu, gimana sih caranya kita mengubah pola belajar agar pola belajar semangat kita untuk jadi dosen? Menurut Ibu, bagaimana cara untuk menyelesaikan skripsi ataupun tesis yang bisa buat kita lebih semangat untuk mengerjakannya? Mencari semangat untuk menyelesaikan tesis atau skripsi, ya, kita memang harus bisa menggali apa sih motivasi kita sebetulnya. Jadi kalau misalnya kita pikir bahwa motivasi kita cuma pengen lulus aja, itu nggak cukup. Kita mesti gali lagi. Jadi ketika kita lagi hilang semangat, ketika kita lagi semangatnya runtuh ya, karena kita manusia biasa, pasti kita ngalamin yang namanya, aduh, lagi nggak semangat nih, lagi gabut segala macam. Kita mesti nyari, kita memang mesti gali lagi diri kita. Apa sih sebetulnya motivasi terbesar kita? Siapa sih sebetulnya yang memotivasi kita sampai di tahap ini? Apa sih sebetulnya yang mendorong kita? Ya, kalau saya, ya itu, saya selalu pikir bahwa support system saya yang luar biasa, kemudian pada akhirnya saya misalnya nggak lulus-lulus, itu pasti akan membuat mereka kecewa. Jadi saya menggali lagi, kalau ya saya juga nggak munafik ya di sini, saya juga berbicara bahwa saya juga memang pernah mengalami yang namanya lagi males nulis ya, lagi S1, aduh ini dosen susah banget lah, dihubungi lah, ini salah melulu lah, dan lain sebagainya. Saya selalu menggali lagi, apa sih sebetulnya motivasi terbesar saya? Ya, siapa sih sebetulnya yang menjadi support system saya? Memang kita harus menggali lagi. Jadi solusinya ketika kita lagi down, kita memang harus betul-betul bisa menggali lagi. Sebetulnya alasan terbesar kita pengen lulus itu apa? Dan insya Allah ketika kita sudah menemukan apa sih sebetulnya alasan terbesar kita pengen lulus, itu pasti akan terjawab. Dan kita bisa akan semangat lagi. Gitu. Oke, berarti dari Miss Rati, kita harus tahu dulu nih apa sih tujuan terbesar kita dan kenapa kita harus menyelesaikan skripsi itu, gitu ya. Nah, kalau misalkan, saya pengen nanya nih Miss, pada saat Miss S1, karena kan kalau S1 ini kan menjadi pengalaman pertama kita ya, waktu Miss S1 itu ada nggak kesulitan-kesulitan dalam menyusun skripsi, hal-hal apa yang paling Miss ingat gitu ketika menyusun skripsi? Jadi kalau waktu saya S1, di UPI itu sastra Inggris, skripsinya harus pakai bahasa Inggris. Jadi teman-teman kebayang dong 100 halaman kita nulis, udahlah kita mikir kontennya apa, kita mikir ngomongnya gimana, grammarnya gimana ya, karena harus berbahasa Inggris skripsinya itu. Jadi itu kesulitan nomor 1. Kesulitan nomor 2, dosen saya kepinteran. Jadi saya mau sebut aja dosen saya itu Pak Iwa, Pak Dr. Iwa sama Pak Wawan PhD. Mereka itu kepinteran, terlalu jenius, ya. Yang saya nggak bisa, sulit banget ngejar pinternya mereka, sulit banget ngejar cara berpikir mereka gitu. Dan tantangan nomor 3 adalah saya pakai teori baru. Di mana teori baru itu mengenai critical discourse analysis, kita menggali wacana, analisis wacana kritis. Waktu itu saya menggali bagaimana perempuan digambarkan, dikonstruksikan oleh sebuah media yang namanya majalah Fun Fearless Female, ya, majalah Cosmopolitan, di mana perempuan itu fun-nya itu ternyata ketika dianalisa itu masuknya ke seks, fearless-nya itu masuknya ke karir, kemudian female-nya itu masuk ke beauty. Jadi perempuan yang dikonstruksikan oleh Cosmopolitan Female Magazine adalah perempuan yang memiliki kehidupan seks yang luar biasa, memiliki kecantikan yang make up yang luar biasa ya, maksudnya penampilan yang bagus, dan memiliki karir yang gemilang. Dan itu penelitian kayak gitu di tahun saya sekolah itu baru sedikit. Itu tantangannya. Kemudian tantangan selanjutnya, saya pernah bimbingan sampai jam 2:30 subuh di rumah dosen saya. Itu ngeri banget, dan itu ya udahlah, cukup saya aja yang ngalamin. Kurang lebih gitu, Mbak Restu.
Berarti saat Miss mengulik gitu ya teori-teori baru itu, kalau dari proses bimbingannya sendiri seperti apa, Miss? Kalau apa? Saat Miss mengulik teori-teori baru gitu kan. Nah, saat Hah? proses bimbingan ke dosen itu untuk bertanya dan lain sebagainya, karena kan itu teori baru ya, Miss. Kalau dari Ya. sendiri saat itu mengatasinya seperti apa? Ya jadi kitanya memang mesti tekun ya, kitanya mesti ulet sih. Balik lagi, walaupun saya suka mikir gini, aduh kayaknya dosen aku udah bosen deh di WhatsApp terus sama aku, aduh kayaknya dosen aku bosen deh ngeliat aku balik lagi ke ruang dosen, balik lagi, nanya lagi. Ya tapi ya itu, satu-satunya jalan, ya kita memang mesti tekun, kita mesti, apa ya, kalau yang saya alamin dulu sih saya tebel muka gitu. Jadi kayak misalnya dosen saya udah muka, saya tuh udah aduh udah deh nggak peduli deh dosen aku mau sebel ngelihat aku bolak-balik, tapi udah gimana, aku butuh gitu loh, aku pengen tahu gitu loh. Jadi memang kita mesti punya motivasi bahwa menyelesaikan skripsi itu bukan cuma selesai, tapi kita juga mendapat kebermanfaatan dari skripsi itu gitu loh. Kita bisa tambah tahu, kita bisa tambah pintar, kita bisa tambah ngerti gitu loh. Jadi kita memang jangan berpikir bahwa aku cuma pengen lulus aja, aku cuma pengen punya gelar aja, jangan berpikir ke sana karena terlalu apa ya namanya, terlalu picik lah Gitu ya. kita sebagai mahasiswa. Kita cuma bilang aku cuma pengen punya gelar doang gitu. Terus buat apa kalau punya gelar tapi kita nggak punya kualitas dan kita nggak punya apa namanya kemampuan gitu loh, kayak gitu. Inspiratif banget sih, Miss, karena kan saya juga lagi proses ya, maksudnya semester 6 dan kebetulan komunikasi juga, jadi kayak relate banget ketika Miss membagikan proses-proses saat skripsian itu. Di sini ada pertanyaan dari Kak Afriza. Izin bertanya, Miss, pernah di fase salah jurusan nggak, Miss? Cara mengatasi hal itu bagaimana ya, Miss? Wah, sering banget nih kayaknya keluhan salah jurusan. Oh, kalau ngomongin salah jurusan sih, kalau dulu itu kan saya masuknya tuh SMPTN ya. Jadi memang pilihan itu ada beberapa dan masuk ke pilihan keberapa ya. Dan kalau misalnya kalau saya sih merasa apa yang saya pilih itu tidak salah jurusan ya. Kalau misalnya teman-teman nanya, pernah nggak sih berpikir bahwa salah jurusan? Ada salah satu teman saya yang apa namanya berpikir bahwa dia salah jurusan masuk ke sastra Inggris karena dia bingung nanti udah lulus mau jadi apa. Ya karena cuman bisa bahasa Inggris doang nanti gimana gitu, dia pikir kayak gitu. Tapi ini pengalaman teman saya ya, karena saya tidak merasa saya salah jurusan, tapi ada teman saya yang pernah berpikir bahwa dia salah jurusan. Nah terus udah gitu yang dia lakukan adalah dia mensyukuri dan menjalani jurusan yang dia anggap salah itu, dan dia menggali kualitas diri dia yang ada di sana. Dan alhamdulillah ketika dia lulus tuh dia masuk di Qatar Petroleum Gas di Qatar, lulusan sastra Inggris UPI ya. Malah dia yang dulu dia pikir bahwa dia salah jurusan, dia nggak tahu dia lulus mau jadi apa, ketika dia menggali kualitas diri dia lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, dan menjadi yang terbaik di sana, dia bisa menjadi somebody yang malah nggak pernah dia bayangkan sebelumnya. Jadi kalau menurut saya sih kalau kita memang merasa salah jurusan, kita memang harus act out ya. Maksudnya act out di sini memang kita harus bertindak. Kita memang harus menggali apa yang bisa kita lakukan terbaik di sana. Karena ketika kita menjadi yang terbaik di sana, kita bisa pasti kita akan menemukan titik balik di mana kita bisa menjadi justru lebih keren dari yang kita nggak pernah bayangkan sebelumnya. Oke, jadi untuk Kak Afriza, terima kenyataan bahwa kita memang merasakan itu, tapi jangan hanya berdiam diri, explore terus ya untuk tahu bahwa ternyata ada jalan lain nih ketika kita terus mengembangkan diri dan kapasitas kita, seperti itu. Betul. Karena gini ya, kalau kita selalu gini, saya ada 2 teman yang begitu. Yang satu dia menggali kualitas diri dia mensyukuri, kemudian dia alhamdulillah sekarang diamnya di Qatar ya, Middle East.
petroleum gas lagi, luar biasa itu, ya, perempuan, ya. Nah, dengan satu lagi teman saya, dia selalu berpikir salah jurusan, dia 2 tahun itu nggak selesai semester 1. Tahun pertama jurusan A, terus dia pikir saya salah jurusan, dia merasa dia bukan di sana, pindah tahun depannya, semester 1 lagi kan, udah mubazir 1 tahun dalam hidup dia. Kemudian dia di sana, dia pikir, gua salah jurusan, pindah lagi. Orang lain udah tahun ketiga, udah mau lulus S1, dia masih semester 1. Karena dia selalu berpikir bahwa dia salah jurusan. Selalu pindah-pindah gitu ya, Miss? Ya, betul. Karena dan orang lain udah pada skripsi, ya dia belum ngapa-ngapain. Iya, benar-benar. Gitu. Ya, habis waktunya gitu loh. Ya. Dan nggak kerasa loh, serius. Nggak kerasa yang namanya waktu itu saya buka kartu ya. Teman-teman pikir saya angkatan berapa nih ya? Saya ini angkatan 2001 kuliahnya. Kebayang nggak? Beda berapa puluh tahun sama teman-teman di sini. Ya. 18 tahun. Jadi kerasa itu. Yang saya rasakan saya baru lulus kemarin S1. Ya. Ketika teman saya lagi sepedahan ke Jalan Merdeka di Bandung, ada Jalan Merdeka, ada satu SD saya di sana. Ya terus begitu teman saya ketemu sama guru gambar favorit kita namanya Pak Dani. Terus dia foto-foto, dia share di grup. Masih ingat nggak teman-teman nih Pak Dani? Ini SD ya, ngomongin SD ya. SD lebih jauh lagi berarti kan. Terus udah gitu teman saya komentar, Pak Dani udah ubanan, dia bilang kayak gitu ya. Nah terus udah gitu, pengen rasanya saya komentar, lah iya udah ubanan, kita aja muridnya udah close to 40 gitu kok mau ngomongin guru kita gimana, ya itu waktu tuh nggak kerasa. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang bahwa teman-teman salah jurusan, coba pikirkan lagi statement tersebut. Itu emang betul-betul datang dari diri kalian atau dari surrounding, kemudian gali lagi. Apakah statement itu bisa dipertanggungjawabkan di kemudian hari atau tidak? Kurang lebih kayak gitu. Oke, Miss. Berarti butuh kita untuk perspektif lain ya, agar kita nggak merasa selalu salah jurusan gitu. Ya, betul. Lalu ada dari Kak Vina, ingin bertanya Bu, tanggapan Ibu sebagai dosen komunikasi mengenai orang yang berkomentar jurusan komunikasi, semua orang juga bisa kalau komunikasi, apa istimewanya? Karena kebetulan saya dulu mahasiswa komunikasi dan sampai sekarang saya sering mendapat pertanyaan seperti itu. Ya, kalau misalnya jurusan komunikasi orang bilang semua orang juga bisa, realitanya sekarang semua masalah akar pangkalnya komunikasi. Artinya tidak semua orang bisa berkomunikasi. Jadi kalau dibilang semua orang juga bisa, buktinya mana? Buktinya mana? Dengan bilang semua orang juga bisa berkomunikasi, itu membuktikan dia sendiri tidak bisa berkomunikasi. Karena realitanya dia tidak bisa dia tidak tahu ranah komunikasi itu sampai mana gitu ya. Kalau misalnya teman ada yang bilang jurusan komunikasi semua orang juga bisa berkomunikasi, coba deh kamu masuk. Coba deh kamu nyebur ya. Sama kayak misalnya ngapain kamu latihan berenang deh, kalau misalnya kita kejebur juga kita bisa improve, bisa berenang. Coba deh lu nyebur. Di berapa orang sih di sini yang belum pernah sebel sama orang tuanya? Pasti kalian pernah lah teman-teman sebel sama orang tua, ya.
Orang tua itu tidak ada yang berniat buruk, tapi cara menyampaikan mungkin dengan cara yang salah ya. Hal yang sederhana aja kayak misalnya nyuruh belajar ya, atau enggak nyuruh ibadah ya, atau enggak nyuruh makan, atau enggak ngasih opini mengenai misalnya nih Mbak Restu bawa pacar ke rumah, udah gitu orang tuanya nggak suka misalnya. Nah, cara menyampaikannya juga kan bisa jadi salah gitu. Padahal niat orang tua pasti baik. Niat orang tua pasti baik. Mereka mungkin pengen Mbak Restu dapatkan pasangan hidup yang terbaik, tapi mungkin caranya nggak enak, jadi malah jadi sebel, malah jadi memusuhi dan lain sebagainya. Nah, ini saya ngomong kayak gini juga bukan berarti saya menjadi orang tua yang keren banget. Enggak, saya juga sering kok berantem sama anak saya. Karena ya itu, zaman anak saya sama zaman saya beda kan. Ketika saya di umur mereka, apa yang saya hadapi berbeda. Ketika saya ada di usia segini, yang saya hadapi berbeda. Cara pandang mereka berbeda, cara pandang saya berbeda. Jadi ya memang kita mesti menggali itu gitu. Oke, communication is complicated ya Miss ya. Sangat. Lalu kita ke pertanyaan terakhir. Mau tanya Miss, ini dari Kak Natasha. Saya mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi di universitas daerah yang akreditasinya terhitung belum worth it. Nah, kadang dicengin tuh, jurusan kamu mah ilmunya samar-samar, nanti kerjanya apa? Apalagi akreditasinya juga masih under. Bagaimana pendapat Miss tentang sikap dan respon kita terhadap statement seperti itu? Jadi ketika kita mendapatkan underestimate ya dari surrounding kita, itu jangan dijadikan sebuah peluru yang menghancurkan kita. Tapi jadikanlah itu sebagai salah satu motivasi terbesar kita untuk membuktikan bahwa anggapan mereka itu salah. Ya, jadi kita mesti pintar-pintar menggali potensi diri kita, menggali kita ini seperti apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Jadi jadikanlah itu tantangan tersendiri untuk diri kita. Jadi kayak misalnya, aduh ini akreditasinya begini. Nah, dengan akreditasi demikian, kita harus bisa membuktikan bahwa kita ini bisa menjadi somebody gitu loh. Ya, gimana caranya? Oh, sekarang kita hidup di zaman yang enak banget. Teman-teman nih pengen apa-apa tinggal buka Mas Google. Ya, oke Google, aku pengen cari ini. Oke Google, cari ini dong. Dia langsung gini sendiri, nyari sendiri. Ya, jangankan yang kayak gitu, yang sederhana aja pengen matiin lampu. Oke Google, matikan lampu, dia mati lampunya. Ya, oke Google, bawakan saya ke sini, bawakan saya ke situ. Cuman saya belum beli Teslanya aja, gitu. Jadi sekarang kita ini hidup di zaman yang luar biasa enak, di zaman yang luar biasa bisa dimudahkan segala sesuatunya. Jadi ketika surrounding kita memberikan anggapan tersebut ya, kita memang harus bersyukur. Artinya kita dikasih tahu, nih posisi kamu ada di sini. Posisi kamu ada di sini, apa yang harus kamu lakukan untuk supaya posisi kamu lebih keren. Gali terus dan buktikan ya. Nah, dengan dikasih tahu posisinya kayak gitu, berarti kan tadi siapa yang nanya, Mbak Restu? Kak Natasha. Nah, berarti kan Kak Natasha jadi tahu bahwa posisi Kak Natasha sedang bersekolah di universitas tersebut. Posisi Kak Natasha berada di universitas yang akreditasinya kurang baik misalnya. Ya. Nah, artinya sudah dikasih tahu nih posisinya di situ. Kalau sudah dikasih tahu posisinya di situ, artinya akan lebih mudah untuk menggali diri. Oh, berarti saya mesti seperti apa, oh saya harus melakukan apa, poin A, B, C, dan lain sebagainya. Seperti yang dilakukan oleh universitas-universitas di seluruh Indonesia, sampai di tingkat daerah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ya, dan lain sebagainya. Mereka itu mengikuti asosiasi-asosiasi universitas. Supaya apa? Supaya mereka bisa mendapatkan mendapatkan informasi mengenai bagaimana cara menggapai akreditasi yang lebih baik. Bagaimana supaya bisa membuat
kampus mereka itu bisa menjalankan salah satu program yang sedang dijalankan oleh Mas Menteri, yaitu Merdeka Belajar ya, Kampus Merdeka. Sekarang nih ada Kampus Merdeka nih, Kak Natasha. Enak nih, Kak Natasha bisa belajar di kampus yang akreditasinya bagus. Ya, jadi kampus-kampus itu sekarang dirangsang untuk melakukan yang namanya MBKM, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Enaknya dengan program yang digagas oleh Mas Menteri ini, semua mahasiswa bisa mengenyam pendidikan di kampus lain untuk bisa mendapatkan kualitas diri yang jauh lebih baik. Ya, jadi intinya, Kak Natasha, jadikanlah kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri untuk menggali potensi diri Kak Natasha. Saya yakin pasti bisa. Oke, seperti itu ya Kak Natasha, yang menutup perbincangan tanya jawab kita, bahwa kita harus mengubah apa yang menjadi kelemahan kita, dan kita mengubahnya menjadi tantangan buat peluang-peluang selanjutnya. Nah, sebelum kita ke sesi kuis, saya mau dong teman-teman nyalakan kameranya untuk kita dokumentasi terlebih dahulu. Boleh Kak Nur Aini, Kak Reza, Kak Dwi Rizky, pengen lihat muka-muka cantik dan gantengnya. Oke, Kak Mutia sudah buka kamera. Yang lain? Masih ada yang ingin membuka kamera? Mari kita dokumentasi terlebih dahulu. Silakan untuk Tasya. Gimana Tasya? Sudah semua? Ya. Boleh diaba-aba Tasya? Ya. Oke, 1, 2, 3. Sebentar. Sebentar ya. Oke, lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Tasya. Nah, selanjutnya nih. Mohon maaf, tadi ayah saya nelpon. Nah, selanjutnya nih, karena kita sudah berbincang banyak hal dengan Bu Ratih yang inspiring banget lah. Kita ada sesi kuis yang teman-teman bisa ikuti di link berikut ini. Tasya silakan kirim linknya biar teman-teman bisa bergabung. Oke, sebentar. Itu ya linknya teman-teman. Oke, jadi Kak Natasha, Kak Karlen, Kak Siti bisa bergabung di link kuis yang sudah tersedia. Di situ nanti kita bakal ulik lebih jauh gimana seputar komunikasi dan profesi menjadi dosen. Ayo teman-teman, silakan bergabung. Nggak ada punishment apa-apa ketika kita nggak bisa menjawab ya. Jadi ini untuk seru-seruan. Gimana? Sudah ada yang bergabung? Kak Vina, Kak Aini, Kak Reza, Kak Muti. Oke, belum terlihat ya Tasya berapa orang yang sudah bergabung? Belum, Kak.
Kak Aini, linknya bisa diakses ya. Oke, baru 4 orang. Ayo, yang lain silakan bergabung. Kak Desti, Kak Karlen, Kak Lulu. Lalu ada Kak Nui. Gimana, sudah berapa yang bergabung? Kita tunggu sebentar lagi ya. Oh, di Kak Restu udah berapa ya? Kalau di sini masih belum kelihatan. Belum terlihat juga di layar. Mm-mm. Kalau di Kak Ainun, siapa tadi ya? Oh, Kak Natasha, sudah berapa, Kak? Baru 6 orang. Oke, mungkin bisa dimulai, Tasya. Kalau tidak ada yang mau bergabung lagi. Oke. Bentar. Di sini belum ada peserta yang bergabung. Oh. Gimana nih? Atau gangguan jaringan dari Tasya? Sebentar ya. Atau coba deh pakai link ini. Yang mana tuh, Tash? Ada yang baru dikirim. Oke. Aku coba akses ya. Oke. Gimana? Ada notification-nya nggak? Belum. Oh, tapi di sini udah ada, Tas. 9 orang. Gimana nih ya? Sebentar ya, teman-teman. Belum ada peserta ini gimana ya? Coba ya, di stop dulu ya. Oke. Oke, ini mungkin karena belum aku refresh deh. Oke. Mulai? Sudah bisa dimulai? Tunggu ya, mau share screen. Oke. Tapi Tasya udah ada ya pesertanya. Oke. Apa nih yang pertama? Dosen adalah. Waduh, ada yang sudah cepet banget nih jawabnya. Yuk kita lihat apa jawabannya. Pendidik profesional, yang tadi dijelaskan sama ibunya ya. Ada 6 orang yang menjawab dan sisanya kayaknya time's up ya. Lalu kuis selanjutnya. Capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah. Waduh, berpindah nih posisinya.
Lalu standar proses pembelajaran mencakup apa? Apakah jawabannya? Lumayan cepat juga ya times up-nya. Kak Karlen masih di posisi pertama. Di manakah Miss Ratih mengajar? Ayo, tadi sudah disebutin. Kayaknya harus cepet nih jawabnya. Wah, pada cepet-cepet nih pesertanya ngejawab. Time's up. Ayo, di mana? Universitas Pasundan. Wah, ada yang salah. Universitas Pajajaran. Emang agak mengecoh ya. Kuis yang selanjutnya. Berikut adalah tips menjadi dosen, kecuali Kak Karlen masih memimpin. Wah, kayaknya Kak Karlen ini antusias banget ya dari awal. Ini pertanyaan kesekian. Alasan kenapa harus menjadi dosen? Oke, sudah banyak yang menjawab. Masih Kak Karlen. Memiliki amal jariah. Waduh, yang tadi dijelaskan Miss Ratih ya. Kita beralih ke soal selanjutnya. Apa nama kanal YouTube Miss Ratih? Ini kalau yang sudah sering nonton Miss Ratih, kayaknya bakal inget-inget atau lupa-lupa sedikit. Kak Karlen ini kayaknya penonton setianya Miss Ratih ya. Rati Avandi. Ada beberapa tadi yang salah. Kuis ke-9. Apa kepanjangan dari RPS? Waduh, saya baru dengar juga nih RPS. Oh, rencana pembelajaran semester. Kayak KRS gitu ya, kalau di saya kartu rencana studi. Berbeda nama ininya. Selanjutnya, ini kuis terakhir ya sepertinya. Lulusan ilmu komunikasi akan mendapat gelar, waduh, kayaknya banyak yang dari ilmu komunikasi juga nih. Cepet banget ngejawabnya. SIKOM, bukan Eskom ya. Eskom itu komputer. Oke, satu pertanyaan lagi ya sepertinya. Saya pikir tadi sudah yang terakhir. Siapakah Bapak Ilmu Komunikasi Indonesia? Indonesia bukan yang di luar ya. Kalau di luar kita ada Harold Laswell. Ya, iya nggak sih, Miss? Prof. M. Alwi Dahlan. Oke. Di posisi pertama tadi masih diawali dengan Kak Karlen. Terus yang kedua tadi siapa? Boleh dilihat, Tasya? Bingung caranya gimana ya? Biasanya terlihat ya, karena beda-beda operator. Tadi yang pertama saya lihat ada Kak Karlen, terus yang kedua saya lupa tuh Kak Desti atau siapa ya?
Udah sih kayaknya. Oke, nggak Oh, terlihat juga. ya? Mm. Oh, ada Kak Karlen. Selamat Kak Karlen. Ada Kak Desti. Lalu yang terakhir Kak siapa tadi? Ini dia. Oh, kedua Kak Natasha. Ketiga ada Kak Desti. Berarti teman-teman menyimak dengan baik ya. Terus pertanyaan terakhir agak banyak yang salah ya, karena memang biasanya kita familiar sama Bapak komunikasi atau tokoh komunikasi dari luar ya. Jarang atau belum banyak yang ngebahas dari Indonesia gitu, apalagi kita masih S1 ya. Belum banyak terpapar informasi seperti itu. Nah, oke, kuis kita berakhir. Semoga kuis dan tanya jawab kita pada hari ini dan materi yang disampaikan sama Bu Rati itu bermanfaat. Kalau saya sih ngerasa bermanfaat banget ya, karena Miss Rati ini dengan usianya dan dengan semangatnya itu dapat hadiah apa? Bisa hubungi Miss Rati ya untuk tanya-tanya soal jadi dosen ini gimana sih gitu ya Miss ya. Bisa berbincang lebih lanjut dengan Miss Rati. Nah, sebelum saya menutup, saya ada beberapa catat kesimpulan kita pada hari ini. Pertama bahwa setiap profesi itu ada suka dan dukanya. Nggak mungkin sukanya doang dan nggak mungkin kayaknya bersedih terus ya. Tadi Miss Rati juga ngejelasin kalau sukanya itu ada keilmuan kita terus berkembang, apalagi di zaman yang era informasi ini. Terus juga bisa jadi pembicara, entah itu di luar kota atau bahkan luar negeri sambil pengabdian ya Miss ya. Dan kita tentunya bisa jalan-jalan sambil pengabdian. Terus untuk dukanya ya memang profesi ini belum banyak atau belum familiar ya di kalangan-kalangan tertentu. Terus juga dosen itu tugasnya menjunjung tridharma perguruan tinggi gitu ya. Dan tips jadi dosen dari Miss Ratih tadi adalah minimal S2 tentu ya, itu secara teknisnya minimal S2. Dan tentunya kita punya semangat belajar, keingintahuan kita harus dibangun dari sekarang, dan tentunya harus kreatif dalam mengajar dan menggunakan media-media komunikasinya. Terus juga catatan dari Miss Ratih bahwa practice makes perfect gitu ya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ini, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Miss Rati dan teman-teman yang sudah bergabung, bertanya dan meramaikan. Terus juga saya harap teman-teman mencatat dan bisa mengunggah dengan mention MF Communications dan Miss Rati, seperti itu. Teman-teman, saya Restal Malita selaku moderator dan tim MF Communications yang bertugas izin pamit dan sekali lagi terima kasih untuk Miss Rati. Mari sama-sama kita ucapkan terima kasih untuk Miss Rati. Sama-sama. Terima kasih juga. Terima kasih Miss Rati. Sukses selalu MF Communication dan seluruh teman-teman yang sudah bergabung. Saya ucapkan selamat dan sukses. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Bye. Salam kenal semuanya. Salam kenal.